Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Kamis pekan biasa ke-21 tanggal 28 Agustus tahun 2025. Gereja Katolik memperingati Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Kita merenungkan bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 3 ayat 7 sampai 13 dan Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja yang dahulunya hidup jauh dari Tuhan, tetapi akhirnya bertobat berkat doa dan air mata ibunya Santa Monica serta rahmat Tuhan yang luar biasa. Hidup Agustinus menjadi saksi bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh dari kasih Allah lalu tidak tertolong, tetapi dapat berubah asalkan ia mau membuka hati. Dari seorang muda yang liar, ia berubah menjadi seorang gembala kudus yang mewariskan begitu banyak tulisan rohani mendalam bagi gereja. Dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia bersyukur karena jemaat Tesalonika tetap beriman meski menghadapi banyak kesulitan. Paulus berdoa agar Tuhan menguatkan hati mereka dalam kasih dan kekudusan, supaya kelak layak berdiri di hadapan Allah. Sementara itu dalam Injil, Yesus mengingatkan kita agar senantiasa berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Ia memuji hamba yang setia dan bijaksana, tetapi mengutuk hamba yang malas, yang hanya mementingkan diri sendiri dan hidup sembrono. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Agustinus mengajarkan bahwa hidup manusia itu rapuh dan singkat. Ia pernah menunda-nunda pertobatan dengan katakan, "Tuhan, berilah aku kesucian, tetapi jangan sekarang." Namun akhirnya ia sadar bahwa menunda berarti mempermainkan kasih Allah. Injil hari ini juga menegaskan, jangan menunggu besok untuk bertobat, karena kita tidak tahu kapan saatnya tiba. Tuhan Yesus menekankan bahwa hamba yang baik adalah hamba yang setia dalam tugas sehari-hari. Santo Agustinus setelah bertobat sungguh setia dalam doa, pelayanan, menulis, dan menggembalakan umat. Ia tidak lagi hidup untuk kesenangan diri melainkan untuk Kristus. Kita pun dipanggil setia dalam hal-hal sederhana, dalam bentuk doa keluarga, pekerjaan yang jujur, kesetiaan dalam relasi, perhatian kepada sesama. Paulus dalam suratnya berdoa supaya hati jemaat diteguhkan dalam kasih dan kekudusan. Inilah yang dialami Agustinus. Hatinya yang dulu gelap dipenuhi oleh terang kasih Allah. Hanya kasih yang mampu memurnikan, hanya kasih yang memberi kekuatan untuk hidup berjaga-jaga dan setia sampai akhir. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk meneladani Santo Agustinus. Jangan menunda pertobatan, belajarlah setia dalam hal-hal kecil, dan biarlah kasih Kristus memurnikan hati kita. Dengan demikian, ketika Tuhan datang entah siang atau malam, kita siap menyambutnya dengan sukacita. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.